Ada sih, banyak ya kalau kita lihat. Dan ancaman ini bisa bukan berarti beneran akan dilakukan. Iya. Moga-moga anakmu nanti mengalami. Nah, Oke. itu sudah Berarti- termasuk mengancam ya. Kadang kita pakai kata-kata vulgar itu untuk mendeskripsikan seseorang. Nah, itu termasuk ujaran kebencian. Cuman di sosmed dihalangi oleh anonimitas. Jadi Yes, orang betul. jadi bisa lebih jahat lagi gitu dalam mengucapkan ujaran-ujaran kebencian Oke. tersebut. Nah itu kalau di dunia nyata kita teriakin anjing gitu kan, Hmm, misalnya. Aduh, ya. maaf. Dari kita sendiri sebelum ngepost sesuatu pikir dulu gitu Oke. kan. Ini seandainya ditujukan ke saya atau Oke. anak saya atau teman-teman saya atau keluarga saya, gimana perasaan saya? Oke. Sesuatu yang nggak akan kita lakukan kalau ngelihat orangnya sendiri, tapi kalau wah ini ya cyber warrior ya. Ya. Halo semuanya, selamat datang di episode pertama Podcast Mata Demokrasi. Podcast Mata Demokrasi akan konsisten membahas berbagai isu, sosial, politik, dan pemerintahan yang dapat diselesaikan dengan riset, data science, dan sebagainya. Pada episode kali ini, saya Bimantoro Kushari atau Bimo sebagai peneliti di Monash Data and Democracy Research Hub akan ditemani oleh seseorang yang bernama Mbak Dery Wijaya. Mbak Dery Wijaya adalah salah satu dosen dan peneliti, associate professor di bidang data science di Monash University Indonesia, dan juga merupakan co-directors dari Monash Data and Democracy Research Hub. Nah, Mbak Dery, apa kabarnya Mbak Dery? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Masih belum terpapar hate speech kan, Mbak? Belum, alhamdulillah belum pernah. Semoga tidak pernah. Nah, jangan pernah ya, Mbak ya. Semoga tidak ya. Karena hari ini kita akan membahas soal hate speech nih, Mbak. Di isu demokrasi itu sangat erat kaitannya dengan gangguan informasi, dan salah satu gangguan informasi adalah hate speech. Nah, sebelum kita mulai diskusi lebih dalam, saya mau cerita ke Mbak Dery soal hate speech yang baru saya lihat nih di TikTok, Mbak. Jadi kemarin malam sebelum saya datang ke sini, saya buka TikTok. Di FYP saya muncul kampanye Marcel Widianto yang akan jadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Saya buka komennya, Mbak. Nah, di situ komennya isinya adalah hinaan dan ujaran kebencian tentang fisiknya Marcel, background pekerjaan sebelum dia menjadi quote and quote politisi gitu. Nah, terus saya agak terganggu di situ. Kenapa ya masyarakat kita mudah sekali untuk mengutarakan hal yang negatif pada seseorang gitu. Nah, menurut Mbak Dery gimana sih? Ujaran kebencian itu seperti apa sih, Mbak? Ujaran kebencian itu bisa dibagi-bagi jadi beberapa jenis ya. Ada yang tadi hinaan. Nah, itu salah satu jenis yang sering dipakai. Jadi kalau menghina orang lain secara publik, terutama di sosial media dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam salah satu kategori hate speech. Yang kedua, pakai kata-kata kotor. Ya kan, kayak mengumpat dan segala macam. Terus mengancam. Mengancam. Ya, ada yang mengancam juga. Jadi, kalau kamu melakukan ini maka keluargamu akan bisa kayak begini-begini ya. Itu juga merupakan salah satu kategori hate speech. Terus serangan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Oke. Nah, ini dimana kamu menyerang seseorang karena identitasnya. Identitas berupa suku, berupa etnisitas, agama, ras. Identitas tuh berarti sesuatu yang tidak bisa dirubah dari orang ya, itu ya, seperti tidak bisa dirubah. Fisik gitu ya. Iya. Terus kemudian seksis dan vulgar. Oke. Itu juga sering dipakai, dan itu salah satu merupakan kategori jenis-jenis hate speech atau ujaran kebencian ini. Oke, tadi pertama apa, Mbak? Berarti Kata kotor. Ya? Kalau kata kotor ya kita tahu ya, misalkan maaf ya, misalkan mengucapkan kata anjing gitu, misalkan untuk orang dengan sengaja gitu ya. Berarti itu termasuk hate speech ya, Mbak ya. Terus kedua misalkan hinaan gitu. Ya, hinaan. Berarti kalau saya ngeliat komen netizen tentang Marcel yang misalkan dasar kamu gendut, hitam gitu misalkan. Nah, itu berarti masuk hinaan, Mbak ya gitu. Menghina. Nah, terus apa lagi, Mbak, yang ketiga, Mbak? Ancaman. Kalau ancaman ini kan berarti sudah ada call to action-nya, Mbak ya. Sudah ada ajakan tadi ya. Sudah ada ajakan untuk orang melakukan sesuatu gitu. Iya, melakukan berarti kalau di Indonesia ada contohnya nggak sih, Mbak? Hate speech yang berujung pada ancaman gitu.
Ada sih, banyak ya kalau kita lihat. Dan ancaman ini bisa bukan berarti beneran akan dilakukan. Iya. Tapi bisa juga seperti moga-moga anakmu nanti mengalami. Nah, Oke. itu kan itu sudah Berarti- termasuk mengancam ya. Berarti mungkin contohnya di Pilgub DKI 2017 kali Mbak ya, yang paling bisa diketahui orang ya, yang Gubernur Basuki Cahayapurnama itu dinilai menista agama, lalu pendukung oposisinya itu mengancam ras Tionghoa di Indonesia, nanti kamu akan saya bla 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 gitu, walaupun tidak dilakukan, tapi itu sebenarnya udah hate speech ya Mbak ya, berarti Iya, ya. itu udah jelas hate speech. Oke. Ya. Kemudian SARA yang Sara, tadi, oke. serangan terhadap identitas, Oke. ya, suku, agama, ras atau antar golongan. Oke, berarti sesuatu yang sifatnya suku, agama, ras ya. Terus selain itu apa lagi, Mbak? Seksis, yang Seksis, vulgar. Nah, itu juga. Seksisnya gimana nih, Mbak? Kayak kata-kata kotor tapi yang bernuansa seksual. Nah, Oke. yang vulgar ya. Kalau Wah, ini agak kayaknya masih baik dilakukan ya, tanpa sadar ya, tanpa merasa salah ya, gitu ya. Berarti kalau misalkan, kan baik kan Mbak ya, kasus-kasus di internet tuh, misalkan cewek di catcalling gitu. Mbak Dery tahu istilah catcalling nggak? tahu Yang kayak dipiwit gitu kalau Iya, di iya, jalan tuh, kalau di atau jalanan, digodain iya, kayak iya, gitu. iya. Dan banyak pria itu melakukan itu tanpa apa ya, tanpa sadar itu salah gitu. Berarti itu sebenarnya sudah ujaran kebencian Mbak ya? Ya, bisa dipakai untuk apa ya? Kalau itu sebenarnya sih harassment ya. Oh, itu harassment Harassment. jatuhnya. Nah, tapi kadang kita pakai kata-kata vulgar itu untuk mendeskripsikan seseorang misalnya, oke. gitu loh. Nah, itu termasuk ujaran kebencian. Oke, berarti kata-kata itu dipakai untuk mendeskripsikan seseorang gitu. Berarti hate speech ini selalu berhubungan dengan umpatan yang kita omongkan atau Iya. kita lemparkan ke seseorang ya, Ya, baru dikatakan sama hate kayak speech ya. seperti kita melakukan di dunia nyata. Nah, itu kalau di dunia nyata kita terangkan anjing gitu kan, misalnya. Aduh, ya. maaf. Nggak apa-apa, kan contoh. itu kan ujaran kebencian. Nah, sama Oke. sebenarnya di sosial media pun juga seperti itu. Oke. Cuman di sosmed dihalangi oleh anonimitas. Jadi Yes, orang betul. jadi bisa lebih jahat lagi gitu dalam mengucapkan ujaran-ujaran kebencian Oke. tersebut. Oke, kalau ini selalu ada, selalu eksis di masa pemilu atau pilkada, harusnya ya Mbak, kalau dari hemat saya, banyak loh yang bisa tergerak di sini untuk memonitor itu gitu. Ya, lembaga survei politik, konsultan politik gitu. Kenapa sih tidak banyak yang tergerak gitu Mbak? Itu sebenarnya karena motivasi mungkin juga ya, karena waktu pemilu itu banyak juga itu waktu untuk mencari uang juga ya. Oh iya, kalau karena buat sekarang kan konsultan ya, politik, konsultan itu kan karena Jadi serentak nyari uangnya per 5 ya, tahun. ya. Oke. Sementara kalau untuk hal-hal seperti ini kan sebenarnya berguna untuk masyarakat sipil, tapi tidak banyak yang mau melakukan ini karena uangnya juga di mana, nggak ada ya. Oke, Uangnya nggak ada dikit, insentifnya ya. nggak ada insentif. Kemudian yang kedua, nggak semua institusi mempunyai kapasitas untuk Oke. mendapatkan data, untuk membuat permodelan dan untuk mempunyai resource komputer yang cukup ya untuk menjalankan permodelan AI yang dipakai misalnya gitu. Oke. Jadi nggak ada kapasitas atau nggak ada motivasi atau insentif. Kalau kapasitas, saya masih bisa memahami karena mungkin mentoknya di budget, mungkin mentoknya di resource yang memang nggak ada gitu. Tapi soal motif tadi Mbak, soal motif, oke lah ini tahun pemilu, saatnya kita cari project. Dan mana sebenarnya itu kan nggak salah ya, itu kan mode survivalnya para peneliti politik ya gitu. Iya. Pertanyaan buat Mbak Dery sebenarnya, mengapa Mbak Dery memilih untuk ada di arus ini gitu? Oh iya. Gitu, ada di arus membantu civil society gitu. Why Ya, gitu? itu karena memang dari background saya ya. Jadi penelitian saya sebelumnya itu memang udah ada hubungannya dengan hate speech. Oke. Dan dari situ kita juga karena hubungan itu kita jadi tahu ya apa sih efeknya ke orang yang kena hate speech gitu. Oke. Jadi impact-nya itu besar sebenarnya. Dan nggak cuma impact terhadap orang sendiri ya. Data
ujaran kebencian ini, kalau makin banyak, data ini kemudian dipakai buat melatih apa? Melatih sistem AI kita kan di masa depan, seperti ChatGPT dan lain sebagainya, itu mengandungi bias, hate speech, karena data yang dipakai untuk masuk ke situ juga mengandungi itu. Jadi memang perlu kita nggak cuma dari segi untuk masyarakat sipil ya, tapi juga dari segi teknologi ini penting banget gitu. Berarti kalau di psikologi itu kan ada konsep self satisfaction, Mbak ya. Jadi misalkan kepuasan seseorang itu bisa berbeda-beda karena level kebahagiaannya juga beda. Kalau saya tangkap berarti Mbak Derin orang yang puas ketika mampu mengulik sesuatu dan akhirnya sesuatu yang dikulik itu jadi berhasil, works well gitu. Betul nggak sih Mbak pembacaan saya? Itu sebenarnya kita dari Monash Data and Democracy itu kita pengen juga ada research itu ada impact-nya. Gitu. Jadi impact terhadap masyarakat. Nah, makanya saya suka mengulik, tapi juga pengen ada yang berguna apa sih? Gitu. Nggak cuma buat sistem terus ya udah dijual misalnya. Meskipun nggak ya, kalau akademisi nggak jual. Padahal kan susah Mbak ya bikin modelnya. Gitu. Bikin model kan kompleks Mbak ya. Kalau bisa dibikin indeks gitu ya, dibikin ranking 1 sampai 10 dari seluruh pengalaman Mbak Derin di data science, permodelan yang ada di dashboard ini itu levelnya berapa Mbak? Dari 1 sampai 10. Kesulitannya? Kesulitannya mungkin dari segi model sendiri nggak begitu sulit. Karena machine learning model itu udah cukup pintar buat dilatih. Tapi dari segi data, nah itu sangat amat sulit sekali untuk dapat data yang bersih tadi, dianotasi label itu yang bersih. Jadi yang paling membuat ini susah adalah proses untuk bukan nge-build model ya, tapi membuat model itu jadi valid, jadi gitu ya. Karena kan harus ada proses anotasi tadi ya, gitu ya. Itu 10 mungkin levelnya, kesulitannya. Paling susah dong ya berarti ya. Itu data, salah satu data yang paling sulit untuk untuk dibuat. Nah, tadi kita kan udah banyak ngomongin contoh hate speech ya Mbak ya. Dengar-dengar Monash ini baru bikin proyek baru nih Mbak, yang disupervisi oleh Mbak Dery, yaitu Hate Speech Monitoring Dashboard. Bisa diceritain nggak sih Mbak, Hate Speech Monitoring Dashboard ini memonitor apa? Ya jelas ya monitor hate speech. Lalu gimana konsepnya gitu? Jadi awalnya ini sebenarnya dicetuskan oleh AJI, jadi Aliansi Jurnalis Independen. Sebenarnya saya dan Mbak Ika itu memang sudah melakukan riset sebelumnya tentang hate speech. Tapi kalau saya hate speech-nya masih belum konteks Indonesia. Saya waktu itu pernah ngelakuin riset di hate speech untuk mengidentifikasi hate speech di sosial media, di Instagram. Tapi terhadap komunitas Asia selama COVID di Amerika. Jadi ada background seperti itu. Kemudian AJI mencetuskan ide gimana kalau kita bikin dashboard untuk memonitor ujaran kebencian ini selama pemilu gitu. Karena selama ini belum ada ya dashboardnya yang untuk pemilu tahun ini yang dibuat seperti itu gitu. Tahun 2019 pernah dibuat oleh CSIS ya. Jadi AJI tahun ini pengen membuat seperti itu. Nah, waktu itu mereka tapi kan butuh banyak resources ya. Jadi butuh data, butuh kemampuan pemodelan, terus kemudian butuh compute buat run modelnya, pemodelannya segala macam itu, terus kolaborasi dan lain sebagainya ya. Jadi waktu itu AJI cari-cari nih, ada nggak institusi yang mau kerjasama dengan AJI gitu kan? Untuk buat dashboard ini gitu. Nah kebetulan waktu pemilu itu kan jarang ya ada yang mau, dan apalagi waktu zaman pemilu itu biasanya kebanyakan konsultan politik itu lebih sibuk berkonsultan ya dibanding hal-hal yang untuk berguna buat masyarakat sipil seperti ini gitu kan. Jadi akhirnya AJI ketemu sama kita karena kita memang ada pernah kenal, pernah kolaborasi sebelumnya. Jadi terus waktu itu AJI hampir sama konsultan sampai ke Malaysia untuk cari
Oke, Nah, sampai ke luar negeri ya? Sampai ke luar negeri untuk mencari yang bisa melakukan ini gitu kan. Tapi konsultannya ini terbatas yang bisa mereka lakukan dan data maupun model tidak akan mereka berikan gitu, tidak di open source ya. Jadi tertutup semuanya, metode apa yang mereka pakai segala macam itu tidak tahu, tidak jelas, ya kan? Aku gitu. mundur sedikit ke belakang, Mbak. Ini kan berarti proyeknya tercetus karena Mbak Dery dan Mbak Ika, partner di Monash University Indonesia, sudah punya portofolio riset tentang head speech. Iya. Lalu Aji menggandeng Mbak untuk membuat dashboard ini. Kalau Mbak bisa cerita, mengapa ya ini penting buat Aji gitu? Mengapa dashboard head speech ini penting buat Aji gitu? Sebenarnya dashboard ini penting buat banyak orang ya. Oke, nggak cuma Aji berarti. Nggak ya? cuma Aji. Jadi Aji itu sebagai jurnalis, itu mereka fungsinya kan watchdog ya. Kalau mereka melihat ada target dari suatu ujaran kebencian misalnya di pemilu ini, nah apa yang bisa mereka lakukan gitu sebagai jurnalis, sebagai watchdog yang mengawasi juga ikut berpartisipasi dalam mengawasi pemilu. Selain itu juga ada pengawas pemilu sendiri ya, Bawaslu. Nah itu mereka biasanya masih belum ada itu kayak large scale monitoring ya. Biasanya itu berdasarkan laporan. Dan kalau laporan ya nggak semua orang melaporkan, ya kan? Bahkan victim dari hate speech sendiri kadang, korban dari hate speech sendiri kadang takut juga loh melapor karena ada ancaman tadi itu kan. Bisa jadi kok kamu jangan ngelapor, kalau ngelapor sama seperti bullying segala macam itu kan. Jadi mereka nggak semua melapor, ya kan? Dan terbatas resources, data dan segala macam yang bisa dilakukan oleh pengawas pemilu. Nah dari sini sebenarnya kita juga memproduksi data itu untuk bisa dijadikan bahan untuk kedepannya, gimana membuat pemilu itu makin aman misalnya, itu pengawas pemilu. Terus kemudian platform. Karena platform ini biasanya tertutup kayak Facebook, TikTok, Twitter ya. Contohnya apa aja yang mereka lakukan untuk men-take down misalnya ada ujaran kebencian. Apa metode yang mereka pakai gitu kan. Biasanya karena ujaran-ujaran kebencian itu kalau mereka pakai pemodelan AI atau kecerdasan buatan ya untuk mengidentifikasi, karena nggak mungkin satu-satu dibaca gitu kan. Itu benar-benar capek juga kalau baca hate speech. Hari ini baca hate speech, besok baca hate speech, melelahkan secara fisik dan secara batin bisa sangat lelah itu yang tukang take down-nya kan. Jadi biasanya mereka pakai permodelan AI ya, kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi. Nah itu model yang mereka pakai itu apa, itu tidak jelas juga. Belum transparan mereka. Belum transparan ya platform itu. Berapa banyak ujaran kebencian yang ada di platform, mereka pasti nggak mau ngasih tahu dong ya. Kayak itu jelek karena ya. itu akan mereduksi kredibilitas mereka ya. Terus berapa banyak mereka take down dan segala macam. Nah ini makanya untuk platform sebenarnya dashboard ini bagus juga untuk mereka untuk mengetahui kita ada segini persen loh ujaran kebencian di platform kita gitu kan. Selain itu mereka juga kebanyakan ini juga masalah engineering lab-nya. Jadi yang bagian membuat model-model AI ini atau research atau engineering lab-nya itu tidak di daerah Indonesia dan ataupun mungkin bahkan tidak di Southeast Asia, nggak semua ada di Southeast Asia ya. Nah itu mereka jadinya permodelannya apakah bisa mengerti bahasa kita? Konteks ya kan? lokalnya konteks akan banyak miss ya. Terus selain itu kan bahasa Indonesia tuh nggak kayak formal ya, nggak kayak banyak kalau kita ngobrol ya kalau kita ngobrol sama model AI kayak ChatGPT kan mereka ngomongnya sangat formal ya bahasa Indonesianya. Sementara bahasa di sosmed kan completely beda banget gitu dari bahasa formal. Nah jadi itu untuk platform juga bisa jadi kontribusi ke mereka ya, model pemodelan dan dashboard kita. Kemudian masyarakat sipil itu gimana untuk awareness ya, untuk menunjukkan gini level ujaran kebencian kita. Jadi kita harus mungkin lebih sopan santun ya, lebih baik-baikan kalau di sosmed gitu, karena itu juga menyangkut yaitu mental dan
mental health juga ya, perasaan orang yang jadi korban itu juga. Oke, berarti sebenarnya fungsi dashboard ini broad banget Mbak ya, luas ya. Oke, berarti ini Mbak Dery dashboardnya bikin sendiri end to end, ngambil data sendiri, tanpa bekerja sama dengan platform. Iya. Gimana bisa Mbak? Nah, itu tuh butuh apa ya? Effort, usaha yang sangat besar sih memang. Oke. Terutama di pertama mengkoleksi data. Sorry Mbak, datanya data apa aja ya? Datanya itu sosial media. Jadi kita ngambil Facebook, Instagram, Twitter. Oke, TikTok berarti belum dapat Belum, ya? TikTok belum. Tapi baru-baru ini kita dari Monash Data and Democracy Hub udah bisa dapat TikTok juga. Ya, tapi waktu pemilu kemarin itu belum dapat. Tapi mungkin pilkada bisa. Ya. Yeah. Nah itu data. Pertama sosial media data dan online news, media artikel online, ya? artikel online. Nah ini yang kita analisa. Nah data ini kalau sekarang ya platform itu malah semakin tidak transparan lagi terhadap data. Jadi mereka malah berusaha menutup datanya. Kalau Twitter dulu kita bisa ngambil data secara programatik ya, secara lewat program. Saya masih ngalamin tuh API gratis API-nya gratis. Nah sekarang itu sudah sangat mahal, ya kan? Terus kemudian Facebook, Instagram itu sebelumnya ada namanya CrowdTangle yang bisa kita sebagai akademisi kita bisa mendownload data, men-scrape data dari Facebook dan Instagram. Sekarang udah mau ditutup nih Agustus ini. Berarti CrowdTangle itu alat untuk mengambil data media sosial tadi ya. Itu untuk nge-scrape data. Dan itu mau ditutup juga. Mau ditutup Agustus ini. Jadi dari platform sendiri memang ada kecenderungan untuk semakin lama menutup datanya. Sehingga tidak bisa dianalisa lagi. Makanya tadi Mbak Dery bilang ini semakin tidak transparan ya. Semakin tidak transparan. Nah itu akhirnya kita berkolaborasi dengan Boston University kemarin ini untuk mendapatkan data tersebut. Karena mereka punya semacam langganan dengan satu social media monitoring platform yang bisa men-scrape data ini sehingga datanya bisa diambil dan bisa kita analisa untuk pemodelan kita. Gitu. Berarti ini ngambil datanya benar-benar bekerja sama dengan pihak luar Mbak ya? Iya. Dan tidak langsung sama platformnya ya? Iya. Karena sama platform ya itu bayar ya sekarang. Gimana caranya Mbak mendapatkan data sebanyak itu dengan variasi source yang begitu luas dan tidak langsung dari platformnya? Tadi Mbak bilang salah satu sumbernya adalah Boston University gitu. Gimana Mbak bisa engage dengan mereka? Nah itu karena sebagai akademisi kita sering berkolaborasi ya. Jadi reputasi kita juga sebagai researcher di Monash Data and Democracy Research Hub, kita pernah berkolaborasi dan punya reputasi di background riset kita, riset sebelumnya dengan mereka di bias dan misinformasi dan lain sebagainya. Jadi kita udah ada build connection, udah ada koneksi dengan mereka gitu lewat riset sebelumnya. Nah itu yang menyebabkan mereka percayakan data jutaan data itu dikirim sama dari Boston Uni. That was very good. Selain Boston University ada lagi nggak Mbak partner yang bekerja sama dengan Mbak untuk mengambil data dengan jumlah besar ini? Kalau data sih belum. Kalau data sendiri baru Boston University ya. Tapi kalau untuk riset kita banyak kolaborasi dengan universitas di luar. Jadi kalau saya tuh sama beberapa universitas ada kolaborasi kayak UPenn di Amerika, terus MBZ UAI di Abu Dhabi ya kan. Jadi karena gimana ya? Kultur riset itu emang kolaboratif ya. Jadi terutama di bidang riset saya itu natural language processing. Nah itu kita yang ngerjain hate speech, bias, misinformasi ya emang ada komunitasnya gitu. Jadi di situ kita bertemu terus untuk. Ini menandakan bahwa project hate speech monitoring dashboard ini sebenarnya independen ya, tidak berdiri dengan bantuan platform atau government ya gitu ya. Tapi hasilnya sangat amazing Mbak ya sebenarnya. Nah, ngomongin hasil Mbak, ngomongin hasil.
ini kan Mbak mendapatkan data dengan jumlah sangat besar tuh, dari berbagai source. Lalu di dashboard itu kan nanti akan ada visualisasi hate speech-nya apa saja dan berapa banyak. Gitu. Saya mau sedikit bahas soal metode atau modelan nih Mbak. Sebelum kita bahas isinya apa aja gitu. Kalau dari pemahaman saya, berarti kan Mbak Dery sebagai data science itu ngajarin mesin untuk mengidentifikasi hate speech ya. Karena kan mesin bukan seperti manusia yang punya intuisi bisa melihat oh ini hate speech ini enggak. Komputer itu kan harus di-train sama sesuatu ya. Nah, gimana cara Mbak Dery dan tim itu untuk men-train engine ini bisa ngerti ini hate speech ini enggak. Dan terlebih lagi hate speech-nya itu bisa dibagi-bagi kan tadi Mbak ya. Oh ini yang hinaan, ini saran, seksis. Nah, itu gimana caranya Mbak? Ya, itu bagian kedua. Sesudah kita dapat jutaan data itu, kemudian sekarang kita harus menganotasi data tersebut. Oh, istilahnya anotasi. Anotasi. Ya. Anotasi Jadi, itu apa Mbak berarti? Jadi anotasi itu kita kumpulkan orang, jadi human, Oke. untuk memberi label ke tiap teks tersebut. Jadi tiap tweet atau tiap posting dan itu apakah dia hate speech atau bukan. Seandainya hate speech, apakah dia tipenya kata kotor, hinaan, ancaman, sara atau seksis tadi itu. Nah, untuk menganotasi ini kita sampel, nggak mungkin jutaan itu ya. Nah, kita sampel dan kita kumpulkan anotator dari masing-masing grup minoritas dan mayoritas di Indonesia. Bisa di-mention nggak Mbak grupnya itu apa aja Grupnya, Mbak? oh iya, kita ada 13 anotator yang kita kumpulkan. Jadi pertama 13 kelompok anotator berarti ya? 13 orang. Oh 13 orang. Yang masing-masing mewakili itu. kelompok-kelompok tersebut. Nah, gimana kita nemuin orang-orang ini? Kita FGD dulu, focus group discussion dengan minority groups di Indonesia. Jadi ada semua agama, termasuk Ahmadiyah, Syiah ya. Terus kemudian grup gender. Berarti LGBTQ. Terus kemudian juga, jadi kita undang untuk fokus grup ya. Kira-kira terus Tionghoa ya tentu saja ya. Terus kita undang dan disabilitas kita undang untuk mengetahui kira-kira di pemilu tahun ini kata-kata apa yang bakalan dipakai buat menarget kalian. Oh itu FGD-nya berarti itu ya? FGD-nya. Oh berarti kelompok anotator tadi yang terdiri dari minorities groups itu diajak ngobrol untuk memprediksi gitu ya kira-kira hate speech yang akan datang ke mereka itu kata-katanya apa? Gunanya FGD itu apa Mbak? Dari itu juga bikin awareness ya, karena kita sebagai peneliti, kita juga ada background sendiri ya. Nah, hate itu merupakan sesuatu yang subjektif. Jadi sesuatu yang hate buat orang lain, yang ujaran kebencian buat orang lain, mungkin bagi kita, enggak kok gitu kan, enggak kayak. Contohnya gimana Mbak? Contohnya misalnya? Ya misalnya ya, yang menarget disabilitas. Banyak orang itu memakai kata-kata, oh kamu idiot, buta, apa segala macam ya kan, tuli. Oh tapi bagi saya yang tidak mengalami itu biasa aja. Biasa, tapi bagi kaum disabilitas, loh kok ini dipakai konteksnya untuk sebagai ujaran hinaan. Itulah gitu kan? Gunanya FGD mengumpulkan kelompok tadi supaya nanti coding atau model hate speech-nya itu valid ya. Betul. Jadi dari focus group discussion kami juga meminta mereka untuk mencalonkan anotator itu tadi untuk menganotasi sehingga mereka punya kearifan lokal. punya internal konteks iya, untuk mengetahui apakah suatu tuh hate speech atau tidak gitu. Nah setelah itu FGD-nya selesai, dapat konteksnya. Setelah itu apa Mbak prosesnya? Kemudian anotator dikumpulkan, kemudian kita ambil sampel dari data yang jutaan tadi, kemudian mereka mulai menganotasi. Nah di situ kita melatih mereka jadi supaya pemahamannya sama terhadap
levelnya segimana sih hate speech? Sorry Mbak, saya potong ya. Ya. Yang dimaksud menganotasi dan melabel itu gimana sih Mbak? Karena kan penontonnya kan mungkin nggak ngerti teknis ya, atau mungkin megang Excel aja belum pernah nih Mbak gitu. Nah, Iya. yang Kayak dimaksud Excel sebenarnya. ya menganotasi itu apa sih Mbak? Berarti kan kalau saya anggap ada Microsoft Excel saya buka, lalu ada row A B C D gitu, lalu ada head speech-nya gitu. Nah, jadi kolom pertama itu teksnya yang dari tweet atau Instagram post atau Facebook post atau dari artikel online gitu kan. Terus kolom kedua itu apakah ini mengandungi hate speech? Oh, di situ ya, di situ knowledge yang mereka 1 atau 0 gitu. Oh, kalau misalkan 0 artinya itu tidak mengandung ada hate speech. 1 berarti mengandung hate speech. Okay. Terus kalau 1 kita lanjut. Tunggu, sebelum kolom hate speech kita tanya dulu yang paling pertama, apakah ini berhubungan dengan pemilu atau tidak? Oke. Ya, karena nanti kita pakai juga, kita pengen tahu ini ujaran kebencian yang biasa terjadi di sosmed atau ini ujaran kebencian yang related ke pemilu. Specialized karena ada pemilu karena ya? pemilu gitu. Nah, kemudian kalau hate speech apa tipenya? Kata kotor kah atau hinaan gitu? Atau jadi kolom kata kotor, iya atau tidak, hinaan, iya atau tidak, kayak gitu. Jadi tiap anotator dapat sampel dari data tersebut yang tadi itu, yang dan kita melabeli dapatkan, tadi ya. dan melabel gitu. Wah, berarti anotator ini kerjanya sangat esensial, fundamental ya. Capek banget tuh anotator, karena mereka kita dapat sekitar berapa ya? Hampir 5.000 postingan dengan anotasi. 5.000 sampel berarti. 5.000 sampel 5.000 data. 5.000 data. 5.000 teks ya. Yang sudah dianotasi dengan hate. Yang mengandung hate itu ada sekitar 3.000. Jadi sebenarnya yang dianotasi lebih dari 5.000 itu. Berarti kan setelah itu Mbak Dery dan tim udah punya set of data yang isinya pengetahuan soal hate speech, yang gitu ya, bisa kalau disimpulkan gitu ya. Ada set data yang isinya adalah pengetahuan soal hate speech. Nah, lalu set of data ini diapain Mbak? Supaya nanti bisa mengidentifikasi hate speech yang jutaan itu. Iya, jadi kita kemudian melatih machine learning model atau AI nih, kecerdasan buatan. Oh, di situ buatan. proses ngajarin si mesinnya gitu ya. Jadi kita masukkan ke model, terus model memprediksi hate speech nggak hate speech gitu kan. Nah, kalau salah dia berarti di feedback. Kamu harus lebih ini parametermu dibenerin, terus kemudian jadi itu proses. Itulah gimana caranya Mbak Dery bisa mengidentifikasi jutaan data yang mana hate speech, yang mana enggak, dan hate speech-nya tentang apa gitu ya. Wow, itu butuh berapa lama Mbak untuk bisa ngerjain itu Mbak? Nah, itu kita udah mulai koleksi data sampai Februari sampai Maret 2024 ya. Nah, itu untuk proses anotasi itu yang paling lama. Jadi mulai dari FGD, terus dapat anotator, terus melatih sehingga semua punya level pemahaman yang sama ya tentang jenis-jenis ujaran kebencian ini dan lain sebagainya. Nah, itu mulai dari September sampai Desember dan Januari awal itu anotasinya. Hampir setengah tahun ya, anotasi aja itu padahal. Karena itu memang, karena kita harus make sure, kita harus bikin datanya itu sebagus mungkin. Sebersih mungkin. Karena kalau data jelek dipakai untuk melatih model, maka prediksinya akan jelek ya. Ya, analoginya mungkin buat penonton orang awam ya. Data jelek itu seperti mengajari anak SD filsafat ya, tuh yang belum bisa berpikir ke situ, tapi ditanamin pengetahuan itu ya nggak akan bisa dipakai ya gitu. Nah, sebaliknya data bersih itu berarti anak SD diajarin pengetahuan yang memang betul gitu ya, udah 1 tambah 1 2 gitu, sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh mereka dan dipakai oleh gitu ya. Mesin ya. Berarti mesin juga cara kerjanya gitu Mbak ya? Gitu. Mesin itu ibaratnya yaitu anak kalau diajarin yang salah ya bakal keluar salah betul, gitu. Ya. Jadi kita kalau di data science nyebutnya junk in, junk out. Ya. Jadi garbage in, garbage out ya. In, garbage out. Kalau yang masuk sampah ya keluar juga sampah gitu ya. Makanya waktu itu kita benar-benar
berusaha supaya datanya ini sebersih mungkin, sebagus mungkin untuk melatih model. Sehingga karena data ini kita rilis juga. Jadi orang bisa memakai itu untuk penelitian selanjutnya atau sistem selanjutnya gitu kan, untuk memakai data yang sudah kita curate ini ya, kita buat. Nah itu sesudah itu pemodelan sebenarnya cepat. Jadi sekitar Januari itu pemodelan aja. Itu melatih model. Jadi kita pakai neural network atau deep learning model, dan kita juga pakai large language models, LLM untuk membantu kita nih dalam proses pengidentifikasian mana yang ujaran kebencian, mana enggak. Mbak. Terus habis itu gimana, Mbak? Nah, sesudah pemodelan jadi kita tes ya seberapa bagusnya model kita ini. Jadi kita ada test set, yaitu yang terpisah dari yang untuk melatih model. Satu proses sendiri berarti itu ya? Iya, jadi terpisah, ada satu data yang udah kita kumpulkan. Data testing sendiri? Data sendiri yang memang dipakai untuk ngetes model. Untuk mengevaluasi, ngeliat modelnya udah cukup akurat nggak? Baru sesudah itu kita pakai untuk mengidentifikasi dari jutaan postingan yang belum ke label tadi, belum ke anotasi tadi. Nah, terus sesudah itu kita dapat prediksinya ya kan, dan kita plot jadi dashboard. Total sampai jadi dashboardnya berarti berapa lama tuh Mbak? Dari Agustus 2023 kan itu? Iya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 6 bulan. 6 bulan, berarti ya setengah tahun ya. Setengah tahun Mbak Dery menghabiskan hidupnya untuk meneliti head speech ya. Apakah Mbak Dery? Itu bukan saya aja, tapi yang paling berjasa itu anotator tadi. Banyak yang drop out loh, karena mereka harus baca dan itu bisa menarget grup mereka, identitas mereka. Gitu. Kalau saya berusaha empati ya, saya adalah minority groups. Misalkan saya orang Tionghoa gitu, saya harus membaca misalkan 500 data yang isinya ujaran kebencian ke saya. Itu stressful sih. Stressful banget. Mbak memberikan layanan konseling psikologi gitu. itu beberapa research assistant kita yang tugasnya itu reach out ke anotator terus nanya gimana apa yang bisa dibantu. Kalau Mbak Dery dan tim anotator tuh se-stressful itu mengerjakan ini. Pertanyaan saya sih jadi gini Mbak, emangnya platform government tuh nggak bisa ngerjain hal seperti ini ya? Harusnya kan bisa ya? Mengapa harus masyarakat sipil akhirnya yang tergerak gitu? Ya kan Mbak Dery kan part of civil society kan? Gitu. Mengapa harus akhirnya masyarakat sipil yang tergerak gitu? Harusnya memang lebih ke pemerintah dan platform ya. Kalau dari segi pemerintah mungkin karena ya itu tadi ya, resources-nya belum tentu ada yang dipakai untuk ke arah sini. Atau jajan nggak ada resource ya Mbak? Nggak ada yang mungkin belum ada yang dialokasikan untuk ke sini. Kalau dari platform sendiri ya itu juga karena permasalahan dengan AI in general itu memang ada gap ya. Jadi digital gap itu real ya. Antara negara barat sama negara global south ya. Global south. Nah makanya engineering lab coba, kenapa nggak ada di sini? Kenapa nggak ada di Indonesia ya kan? Padahal kita salah satu pengguna sosmed paling gede gitu. Tapi yang ada di sini nggak ada engineeringnya gitu kan? Malah data kita dibawa semua, dianalisa sama orang luar tanpa mengetahui lokal konteksnya. Itu udah pernah terjadi sebelumnya tuh di salah satu kasus yang paling parah itu di Sri Lanka. Pernah terjadi itu Facebook waktu itu ada ujaran kebencian yang mengajak ke kekerasan. Ini yang tadi udah ancaman yang mengajak kekerasannya di Sri Lanka. Nah itu sama civil society udah di flag ya ke Facebook. Tolong ini di take down karena ini ngajak ke kekerasan gitu. Tapi sama Facebook nggak di take down sampai akhirnya udah terjadi, udah ada yang meninggal segala macam baru ke take down. Kenapa alasannya waktu itu? Karena engineer-nya Facebook waktu pada saat itu tidak ada yang bisa berbahasa Sinhala. Gitu. Sangat krusial ya. Krusial banget. Krusial banget untuk menginvolve atau mengikut sertakan memang lokal knowledge ya. Kayak seperti
seperti lokal group dan segala macam itu gitu. Oke, Mbak, itu cerita yang sebenarnya agak mengkhawatirkan ya gitu. Iya. Kalau di metodenya kan sepanjang dan serumit itu Mbak ya. Lalu dashboardnya hasilnya apa Mbak? Nah, fitur-fiturnya itu apa aja gitu, yang bisa dimanfaatkan apa gitu? Karena emang prosesnya yang sangat rumit itu ya, makanya kita udah coba cari ya dashboard lain di dunia ini yang dipakai untuk memonitor waktu election ujaran kebencian waktu pemilu. Belum ada loh, baru sama sekali. Kita belum nemuin sih yang hate speech dashboard itu. In terms of election belum ada berarti ya. Ada yang paling recent ada di Malaysia, tapi ya itu tidak terbuka ya. Jadi sistemnya kayak gimana mereka menganotasi apakah itu manual atau apa itu tidak terbuka. Jadi makanya waktu itu Aji mau pakai konsultan tersebut, tapi ya gitu. Nah isinya sebenarnya itu visualisasi ya. Jadi kita bisa. Mbak bisa diakses nggak sih dashboardnya sebelum Mbak jelasin? Semua orang bisa mengakses. Di mana Mbak aksesnya? Dari website Aji. Website Aji. aji.or.id. Ya nanti dibaca ya di sini ya, penonton ya. Tuh, aji.or.id gitu. Nanti dicek. or.id. Nanti dicek di sini nih gitu. Lanjut Mbak. Nah, jadi di situ bisa ada background-nya juga. Kita bicarakan metodenya apa. Itu terus kemudian di halaman kedua itu bisa diklik, bisa ngelihat dari platform mana aja. Terus bisa dicek mana yang berhubungan dengan pemilu atau enggak, bisa dicek. Terus kemudian secara overall berapa persen di tiap platform itu yang hate speech, yang nggak hate speech gitu. Terus kemudian yang ketiga itu trennya. Seiring hate waktu, speech-nya. Seiring waktu gimana. Terus jadi bisa milih juga tanggal dan lain sebagainya untuk ngelihat ada peak atau enggak. Kalau saya mau ngelihat di tanggal ini pas pengumuman calon gitu misalkan. Itu ada peak-nya seberapa besar tuh bisa tahu ya. Bisa. Jadi bisa ngelihat misalnya salah satu yang temuan yang mungkin agak-agak menyedihkan ya. Itu kalau difilter misalnya dari September sampai pemilu. Itu memang yang paling tinggi tuh salah satu hate speech-nya itu yang paling tinggi terhadap identitas itu ke Jewish. Itu karena banyak Yahudi ya, Mbak. Karena Yahudi ya. Karena Gaza konflik kan ya. Nah, itu kan lebih eksternal ya. Tapi kalau kita kerucutkan 2 minggu sebelum pemilu. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 Februari ya. Itu kita cek ya. Itu Tionghoa naik loh. Dari tanggal berapa Mbak? Sorry Mbak. Dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 10 apa 13 lupa deh. Berarti masa krusial pemilu masa krusial itu. Yang naik Tionghoa. Tionghoa naik lebih tinggi daripada Yahudi. Kemudian selain itu juga ada jenis-jenis yang tadi itu kata kotor, hinaan itu berapa persentasinya. Terus targetnya. Target yang saya bilang tadi ke Yahudi, Tionghoa, disabilitas dan lain sebagainya. Ya, menarik. Pokoknya penonton bisa cek langsung dashboardnya di website Aji ya, gitu. Terus semuanya sudah komplit fiturnya, bisa dimanfaatkan untuk riset ke depan. Gitu. Nah, satu lagi mungkin yang menarik juga disabilitas tinggi loh. Itu seakan-akan target disabilitas karena itu tadi kata-kata buta, tuli, bisu dipakai untuk menghina orang lain. Menghina orang lain itu dengan simbol disabilitas tadi ya, gitu ya. Yang merupakan sebenarnya terhadap orang disabilitas itu ujaran kebencian terhadap mereka gitu. Mbak Dery udah ngobrolin ini ke government nggak sih? Atau ke pihak yang seharusnya mengkonsumsi dashboard ini gitu? Ya, kayak pengawas pemilu tadi ya. Nah itu Aji sudah meminta audiensi memang dengan Bawaslu RI ya, Bawaslu ya. RI untuk mendiskusikan hasil temuannya ini, hasil dashboard ini, dan moga-moga juga kita bisa melanjutkan ini untuk ke pilkada seperti tadi udah disebutkan, udah ada kan hate speech-nya udah mulai. Betul. Nah itu bisa juga lebih untuk pilkada ini kita bahkan bisa melihat ke tiap kandidat. Iya. Gitu. Soalnya kan sayang Mbak ya, ini kan tools-nya, datanya itu very sophisticated gitu, udah sangat insightful gitu. Tapi
yang dilakukan sama pengawas pemilu rasanya belum di tingkat itu gitu. Tadi kan Mbak Dery mention ya juga resource-nya mungkin belum dialokasikan ke situ gitu. Jadi kita sangat menantikan nih kiprah Mbak Dery di Bawaslu. Waduh. Gitu. Semoga jadi audiensi Mbak ya, yang terima baik audiensi. ya. Iya. Terus mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak sebelum kita menutup podcast Mata Demokrasi ini. Kalau Mbak Dery bisa memberikan pesan ke stakeholder yang tadi Mbak Dery sebut kayak pengawas pemilu, lalu civil society gitu, lalu platform gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk meredam hate speech? Karena menghilangkan kan nggak bisa, tapi meredam gitu. Jadi kalau pengawas pemilu apa yang bisa dilakukan? Lalu platform apa? Civil society gimana gitu? Ada pesan nggak Mbak? Iya, sebenarnya ini butuh kolaborasi dari segala pihak ya. Kalau dari pemerintah ya mungkin itu monitoring itu penting, karena kalau misalnya terjadi seperti ancaman atau ajakan untuk melakukan kekerasan, nah itu bisa diredam sebelum memang terjadi kekerasan seperti contoh yang saya sebutkan di Sri Lanka tadi ya. Dari platform juga misalnya ada hate speech itu bisa di take down ya sebelum tambah meracuni. Jadi preventif ya, preventive diskusi actions pemilu ya. gitu supaya kita bisa memang melakukan pemilu yang benar-benar apa ya, di mana semua orang itu bisa merepresentasikan dirinya tanpa ketakutan akan ujaran-ujaran kebencian ini gitu ya. Seperti ya pemilu yang bahagia ya, ada nggak sih pemilu yang bahagia, apa sih namanya? Ya pemilu yang ya sebenarnya bersih, jujur, adil kan. Nah bersih ini juga dalam konteksnya nggak hanya bersih dari yang politik uang, tapi bersih dari umpatan-umpatan ya. Iya, yang civilized ya. Ya civilized ya. Supaya, pemilu yang beradab ya itu bagus tuh kata. Supaya ya itu kan proses demokrasi ya, sebenarnya itu pesta, tapi ya pestanya supaya tidak dirusak oleh ujaran-ujaran kebencian. Kalau buat civil society nih Mbak, buat orang-orang seperti kita nih, yang mungkin nggak punya power, nggak punya otoritas, dan nggak punya kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar dan membuat dashboard kayak Mbak Dery gitu. Peran minimal yang bisa kita lakukan tuh apa? Ya itu dari kita sendiri sebelum ngepost sesuatu, pikir dulu gitu kan. Ini seandainya ditujukan ke saya atau anak saya atau teman-teman saya atau keluarga saya, gimana perasaan saya? Gitu sih. Sebenarnya itu yang bisa memberhentikan kita dari mengumpat atau mengujarkan ujaran kebencian ya. Selain itu juga kalau ada keluarga, anak, segala macam harus kita latih dari awal memang untuk tetap dalam berkomunikasi di bidang di cyber space ini tetap seperti kita dalam sehari-hari. Jangan mentang-mentang nggak kelihatan orangnya. Jangan mentang-mentang nggak kelihatan ya kan. Sesuatu yang nggak akan kita lakukan kalau ngelihat orangnya sendiri, tapi kalau wah ini ya cyber warrior-nya ya. Gitu sih. Oke, Mbak Dery, terima kasih buat obrolannya. Sangat insightful ya. Terutama setelah saya mendengar beratnya fisik dan batin anotator ya. Saya jadi mempertimbangkan untuk tidak jadi anotator. Loh, malah harus volunteer ya? Itu ada bayarannya nggak sih Mbak? Ada bayarannya. Saya daftar. Pasti dibayar, nggak mungkin nggak, karena mental. Karena menjadi mental breakdown ya, mental health ya. Makasih Mbak Dery buat kehadirannya, buat knowledge-nya, buat teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau teman-teman ada saran, ada pendapat, topik atau tema apa yang harus kita bahas di episode selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram official Mata Demokrasi. Nanti teman-teman akan mendapatkan banyak informasi, banyak pengetahuan di situ. Nggak hanya soal hate speech, tapi soal bagaimana data dapat menyelesaikan masalah sosial, politik, dan pemerintahan. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.